saya sebagai saksi tanggal 14 Oktober 2022, BAP sebagai tersangka 18 Oktober 2022, dan BA pemeriksaan tambahan tersangka pada tanggal 20 Oktober 2020. Ada kata-kata saya mencabut BAP saya sebagai saksi 14 Oktober. Benar itu? Itu kan saksi untuk saya ketika akan dinaikkan sebagai tersangka, itu prosedur internal di penyidik. Bukan dihadapkan pada saudara saksi ini, saksi ini, saksi. Sebaliknya, saudara di berkas saya, keterangan saksi dari para terdakwa lain ada. Diperiksa ini secara pemeriksaan itu, prosedur pemeriksaan. Jadi pertanyaan kami adalah, apakah keterangan tersebut saudara benarkan bahwa saksi mencabut BAP saudara? Betul. Alasan saudara mencabut apa? Banyak. Iya, bisa dijelaskan? Saya jelaskan. Yang pertama, bahwa peristiwa pengungkapan 3,3 kg ini tidak terkait dengan saya. Karena barang bukti sabu yang 5 kg lebih kurang, yang asumsinya tadi untuk proses persidangan, yang rencananya dipinjam dari jaksa. Setelah kita cek, tim kuasa hukum saya ke sana, seluruhnya 4,7, jadi lebih kurang 5 kg, ada di Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang jumlahnya 35 kg itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Prosedurnya itu ya mengundang instansi terkait, disaksikan tersangka dan penasihat hukumnya, dan membuat berita acara. Dan sudah dilaksanakan, tidak ada komplain. Itu yang kedua. Alasan ketiga, ternyata hasil foto maupun selebrit itu bisa dimodifikasi. Saya punya beberapa bukti, apabila berkenan yang mulia ingin diperlihatkan. Bukti paling konkret adalah bukti percakapan antara saya dengan Dodi di bulan Mei sampai dengan September, tidak dimunculkan di situ. Kemudian bukti percakapan antara Linda Puji Astuti dengan saudara Samsul Ma'arif bulan Juni, dari 23 Juni sampai September, tidak dimunculkan. Bukti percakapan yang paling penting antara Samsul Ma'arif dengan saudara Dodi yang katanya menukar antara Mei sampai dengan September juga tidak dimunculkan. Demikian alasan saya. Oke. Kemudian saya coba untuk mengajak lagi saudara. Tadi di awal saudara membenarkan pernah mengirimkan kontak nomor terdakwa Linda kepada terdakwa Dodi. Betul. Oke, pertanyaan saya begini, saudara simpan atas nama siapa sih di kontak HP saudara saksi atas nama terdakwa Linda? Saya tahunya bernama Anita. Anita siapa yang saudara simpan? Cepu itu informan. Oke, sebentar. Kenapa saudara simpan namanya Anita Cepu, bukan atas nama terdakwa Linda? Saya tahunya namanya Anita, Pak. Apakah Cepu merupakan nama belakang daripada terdakwa Linda Puji Astuti? Itu subjektif sekali. Saya bertanya kan? Saya mau memberi nama Imron atau Yoyan kan boleh-boleh saja, Pak. Cepu itu istilah kita informan, Pak. Kok ditanya mengapa? Kan suka-suka saya memberi nama itu Julfikar. Baik, terdakwa jawab. Jadi yang tenang sebentar. Sudah ya. dijawab tadi. Jawab yang tenang. Jangan emosional, biar terang perkara ini, ya. Baik, silakan lanjutkan penuntut umum. Jadi Cepu itu bukan nama belakang terdakwa Linda? Saya taunya Anita. Oke, baik. Sudah berapa lama saksi kenal dengan terdakwa Linda? Kira-kira 2005 atau 2006, karena patokannya saya kuliah di UI waktu itu. Kemudian tidak ada hubungan lagi sampai 2007. Karena saya sudah dijawab tadi. Baik. Dicatat. Apakah Yang selama lain? saksi kenal dengan terdakwa Linda merupakan Cepu saudara? saat itu tidak. Gimana? Saat itu tidak. Jadi sejak kapan saksi menganggap bahwa terdakwa Linda adalah Cepu saudara? Sejak 2019 yang bersangkutan menginformasikan ada penyelundupan 2 ton sabu dari Vietnam. Apakah dalam perkara saat ini yang penuntut umum dakwakan kepada terdakwa Linda saat ini, terdakwa Linda saksi minta untuk menjual sabu atau menjadi cepu? Konteksnya berbeda, Pak.
Antara penamaan dengan menjual itu berbeda, Pak. Saya tidak merasa nyuruh dia menjual. Ya, pertanyaan kami kan terhadap terdakwa Linda yang kami dakwakan saat ini, apakah saksi meminta terdakwa Linda sebagai orang untuk menjual sabu atau menjadi cepu saudara? Yang jelas menjadi TO saya, Pak. Apa? Target operasi saya. Apakah di dalam ketentuannya diperbolehkan untuk menjebak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dengan menggunakan pancingan berupa narkotika sabu yang merupakan barang bukti? Jangan tanya dia tentang ketentuannya. Itu urusan kesimpulan nanti, ya. Yang lain pertanyaannya. Apakah terdakwa Dodi pernah melaporkan kepada saksi via WhatsApp, yaitu izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung, yang bersangkutan bilang per buah 300. Saksi masih ingat itu? Pernah terima WA? Tadi sudah juga ditanyakan. Kemudian pertanyaan kami adalah, memangnya saksi dengan terdakwa sedang membicarakan terkait apa sih? Terdakwa yang mana, Pak? Terdakwa Dodi yang mengirimkan WA seperti itu. WA yang mana? Yang yang tadi. bersangkutan bilang per Yang buah tadi. 300. Disitulah saya kaget, Pak. Kan tidak ada komunikasi, Pak, dari 7 Agustus sampai dengan 21 September. 21 September itu yang bersangkutan hanya bilang mendasari pertemuan saya dengan saudara Dodi tanggal 19 yang menanyakan tentang nasibnya untuk menjadi kombes. 21 karena di situ saya katakan menghadap ASSDM sama AKBP Ruru. 21 dia WA saya, izin jenderal kami berangkat Jakarta lewat darat. Saya jawab, hati-hati di jalan, Mas. Salam hormat kepada Pak As. Nah, di sini perlu majelis hakim yang mulia, saudara-saudaraku, jaksa penuntut umum, ketahui bahwa penyidik dari awal berusaha menghilangkan kata-kata salam hormat kepada Pak As. Setelah kami teriak-teriak di berita acara kedua, baru dia munculkan. Di berita acara saudara Dodi pun dihilangkan. Saya potong. Baik, ajukan pertanyaan lain. Silakan. Begini saudara saksi, yang kami mau tanyakan adalah kenapa tiba-tiba terdakwa Dodi mengirimkan WhatsApp kepada saksi, yaitu yang bersangkutan bilang per buah 300. Yang kami mau tanyakan adalah memangnya sedang membicarakan apa sih waktu itu antara terdakwa Dodi dengan saksi? Sebetulnya lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi, karena coba rentetan peristiwanya di belakang. Adakah komunikasi? Oke, baik. Sebentar, Pak, saya menjelaskan, Pak. Sebentar. Belum oke, Pak. Baik. Lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan. Oke, kalau saksi tadi menjawab demikian, kami ajukan pertanyaan lanjutan. Saksi masih ingat nggak setelah di WA oleh terdakwa Dodi seperti itu, saksi menjawab, nggak Mas, dia bilang 400. Masih ingat nggak pernah WA seperti itu? Ingat, di bawahnya juga jangan disembunyikan, Pak. Ada batalkan, ada musnahkan. Itu satu rangkaian. Itu juga bagian dari konspirasi. Oke, sebentar. Berarti saksi ingat, membenarkan, pernah balas WA-nya terdakwa Dodi dengan mengatakan nggak Mas, dia bilang 400. Ada rangkaian di bawahnya, Pak. Tolong jangan dipotong, Pak. Oke, kemudian kami tanyakan lagi, memangnya lagi membicarakan apa sih saksi sama terdakwa Dodi? Begini. Di situ kan di atas, saudara Dodi mengirim WA pada saya. Mohon izin jenderal yang bersangkutan saudara menerima langsung. Kata yang bersangkutan per buah 300. Kata yang bersangkutan sudah konfirmasi dengan jenderal. Kan itu tanda tanya, Pak. Saya jawab, enggak Mas. Itu menjawab pertanyaan apakah sudah konfirmasi dengan saya. Tentang di bawahnya loh, Pak, itu bukan ngeropol satu kalimat. Di bawahnya dia bilang 400. Itu spontan saya merujuk kepada kalimatnya saudara Linda di chatnya dengan saya. Merujuk kesatuan apa per buah yang dimaksud? Iya, itu kan saya mau menjebak saudara Linda. Komunikasi saya dengan Linda tidak pernah saya forward kepada saudara Dodi, Pak. Tidak pernah, Pak. Makanya saudara Dodi ngarang cerita tanggal 19 katanya saya teriak 400. Jadi begini saksi, saya tanya. Ya. Yang dimaksud per buah di dalam pembicaraan terdakwa Dodi dengan saksi itu apa sih per buah? Saya juga tidak tahu karena tidak ada kesepakatan istilah. Oke, kami lanjut pertanyaannya. Tanggal 26 September 2022. Apakah Tanggal 26? Ya, 26 September. Saksi masih ingat terdakwa Dodi pernah ngirim WhatsApp kepada saksi yang pada pokoknya mengatakan selamat pagi jenderal,
300 sudah kami tukarkan dolar Singapura sebesar 27.300 Sing. Izin kami serahkan di Balik Jenderal. Saksi ingat pernah ada WA seperti itu? Ingat. Oke. Saksi merespon balasan WA terdakwa Dodi tersebut? Saya kalau nggak salah merespon baik, Mas. Oke. Apakah saksi menyetujui terkait rencana penyerahan Gimana, Singapura di Bali? Gimana, Pak? Apakah maksud saksi menjawab baik Mas itu adalah saksi menyetujui nantinya terdakwa Dodi menyerahkannya di Bali? Justru sebaliknya, Pak. Saya sudah tidak aware lagi. Gimana? Saya tidak aware lagi tentang ini kepada saudara Dodi. Itu kan dia nuker-nuker duit dia sendiri kok lapor saya. Saya ini santun sama orang, Pak. Karena di persidangan inilah saya kurang terima, saya kok didudukkan di... Apakah saksi sempat bertanya ke terdakwa Dodi, uang dari hasil apa yang ditukarkan terdakwa Dodi yang jumlahnya 27.300 Sing? Kan di situ tidak ada, Pak. Mengapa dipertanyakan, Pak? Apakah waktu itu di Saya dalam tidak WhatsApp tahu. saksi menanyakan pada terdakwa Dodi? Tidak ada urusan sama saya, Pak. Apakah terdakwa Dodi pernah menjemput saksi pada saat saksi mendarat di Bandara Bali tanggal 3 Oktober 2022? Saya tidak merasa dia jemput saya. Yang janjian sama saya adalah Kepala Biro Logistik dan Ditjen Pol Awang. Tapi yang bersangkutan ada. Jadi saksi waktu itu melihat ada terdakwa Dodi apa tidak? Ada? Ada. Ya? Berjalan berbarengan dengan saksi waktu itu menuju parkiran? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Saya ketika saudara Dodi jadi tuan rumah di Bukit Tinggi pun, kita kalau makan, mohon maaf Pak, bukan membedakan disparitas pangkat. Tidak pernah saudara Dodi itu duduk satu meja sama saya. Meskipun dia tuan rumah. Setibanya di Bandara Bali, kemudian kemanakah saksi waktu pergi? Apakah langsung ke hotel atau ada mampir ke suatu tempat? Kita makan di mana itu saudara Brigjen Awang mentraktir saya di bubur laupan atau apa itu di lantai 2 dan saya satu meja bertiga dengan Pak Karolog sama Brigjen Awang. Apakah pada saat makan waktu itu terdakwa Dodi ada menghampiri saksi? Sama sekali tidak, Pak. Apakah terdakwa Dodi pernah melaporkan kepada saksi bahwa di dalam WhatsApp-nya dia menyampaikan, bukan di dalam WhatsApp-nya. Saya ulang. Apakah terdakwa Dodi secara langsung pernah melaporkan kepada saksi bahwa harga per kilogram sabu adalah 360 juta? Tidak benar, Pak. Itu angka yang rekayasa, Pak. Coba Bapak pelajari lagi itu. Pertanyaan Baik, yang ditanya saja dijawab. Tidak benar, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir. Di dalam berita acara konfrontasi saudara pada poin 9 huruf E angka 3, saudara menerangkan kurang lebih seperti ini. Artinya peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2022, di mana telah terjadi penangkapan atas 3,3 kg sabu, sama sekali di luar pengetahuan saya dan tidak ada hubungan dengan saya. Itu keterangan saksi di dalam BA konfrontasi poin 9. Pertanyaan saya adalah, apakah peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Dodi yang dilakukan sebelum tanggal 11 Oktober 2022 sepengetahuan dan seizin saksi? Tidak sama sekali. Baik, kita buka layarnya tadi, sudah siap? Kan begitu layarnya. Betul, ya boleh. Atau ditunggu siap pertanyaannya? Kamu nanya. Jangan berantem penuntut umumnya satu-satu. Yang mana? Kamu nanya. Oh. Pertanyaan dulu atau kita buka yang dijanjikan tadi? Pertanyaan dulu, silakan. Masih majelis. Silakan, Pak. Saudara saksi. Saudara saksi bertemu dengan saudara Dodi waktu pada saat saudara saksi ingat waktu ada acara Harley Davidson di Bukit Tinggi? Ingat? Apakah saudara saksi bertemu dengan terdakwa Dodi? Bertemu dari kejauhan karena yang bersangkutan juga ikut rangkaian menjemput saya pakai motor. Ikut ngobrol, Pak? Tidak. Apakah saudara terdakwa ada menyampaikan bahwasanya
Narkotika jenis sabu telah disisihkan, kiranya dapat disimpan di rumah dinas Kapolda saja. Apakah terdakwa Dodi ada menyampaikan itu kepada saudara saksi? Bertemu saja tidak, apalagi bicara. Tidak ketemu. Ya. Selanjutnya, saya lompat-lompat ya. Tadi disinggung oleh rekan saya bahwasanya terkait Singapura dolar 27.300 Singapura dolar. Pada saat saudara terdakwa Dodi datang ke rumah saudara, siapa saja yang ada di rumah saudara? Sudah dijawab tadi. Mereka hanya berdua. Datangnya berteman naik mobil, ketemunya di rumah berdua. Coba berkaitan dengan itu, cari fakta yang lain, silakan. Setelah paperback yang tadi dikembalikan lagi, semua sudah dijelaskan tadi. Apakah saudara ada keluar bersama terdakwa? Ya, saya nebeng sampai depan gang rumah saya. Sampai mana? Depan gang rumah saya itu lebih kurang 50 atau 75. Kemana itu? Hah? Kemana? Ke Alfamart, dan di situ ada ATM. Bersama dengan saudara terdakwa? Ya, saya nebeng mobilnya. Untuk? Loh, ya ke situ tadi, Pak. ATM sama Alfamart itu. Oke. Sebentar cukup. Izin majelis, pertanyaan saya, saudara saksi Teddy Minahasa, saya mengikuti jawaban-jawaban saudara. Saudara mengatakan mengirimkan chat kepada terdakwa Dodi, ada nama Anita Cepu. Yang saudara ketahui yang nama sebenarnya itu Anita atau Linda? Setelah kejadian ini baru tahu kalau namanya Linda. Oh, berarti sebelum kejadian ini yang pernah saudara menjadi intel naik kapal ke laut Cina, berarti namanya yang disebutkan ke saudara adalah Anita, benar ya? Sejak pertama kenal taunya Anita. Anita, bukan Linda ya? Berarti selama ini yang tahu Anita, makanya saudara menyimpannya dengan nama Anita. Tapi yang kalau bertemu secara langsung, apakah itu juga orangnya? Yang itu, nama Anita yang saudara sebutkan tadi itu orangnya, benar ya? Itu terdakwanya ya? Oke. Saudara saksi Teddy Minahasa, saudara posisi saksi, jadi jawablah luas-luasnya, nggak ada, pokoknya bebas. Di dalam keterangan saudara, di dalam chat itu di nomor 10, penyidik mempertanyakan begini, ada chat saudara di situ, Mas, usahakan goal, betul ya? Yang kita bahas tadi, tentunya yang utama aman, koma atau lepas bertahap, hihihihi. Terus saudara jawab di situ atas pertanyaan penyidik tersebut, jawabannya isi percakapan itu bermain atau bercanda. Nah, pertanyaan saya begini, saudara saksi, saudara kan terdakwa Dodi ini sudah anak buah saudara lebih kurang 1 tahun, benar ya? Apakah mengetes anak buah harus dengan lewat jalur sabu supaya saudara yakin terdakwa itu setia kepada saudara? Nah, itu coba jawablah seluas-luasnya, karena memang itu ada di BAP. BAP itu sudah saya cabut. Oh, sudah cabut. Kemudian jawaban yang kedua, saya tidak keberatan menjawab juga. Ya. Saya juga tidak keberatan menjawab walaupun itu sudah saya cabut. Pertanyaan yang kedua apa Pak Jaksa tadi? Kan saudara kan pertanyaan itu fakta nih, fakta di dalam chat ada itu. Di digital forensik ini juga ada demikian. Yang tadi isinya, Mas, usahakan gol ya. Betul, yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman.
atau dilepas bertahap? Hihihi. Jawaban saudara tadi udah cabut ya. Berarti maksud daripada kata-kata ini apa kalau dicabut? Kan saksi Teddy Minahasa melakukan setting dengan terdakwa Dodi. Penuntut umum, saya ingatkan, coba ajukan pertanyaan itu yang lugas. Nah, biar bisa dia cerna. Silakan ulangi. Yang lugas dia. Saudara saksi, saya ulang lagi ya. Karena saudara sudah mencabut keterangan yang sebagaimana saudara katakan, tapi jejak digital ada mengatakan demikian. Mas, usahakan goal betul ya yang ada yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas bertahap. Saudara cabut. Jadi karena saudara udah cabut yang ada di BAP, sekarang masuk daripada isi daripada penyampaian chat itu kepada terdakwa apa? Maksudnya gitu. Begini, jaksa penuntut umum. Saya mencabut tadi sudah menguraikan ketika Pak Arya bertanya. Salah satunya poin itu apakah saudara yakin valid apa tidak bukti digital itu? Itu baru foto handphone di handphone orang lain dicepret, tidak, bukan dari handphone saya. Oke, itu jawaban. Kalau digital forensik, mohon ada apa tidak yang hasil lapor seperti ini? Kalau dari sini pasti saya jawab, Pak. Itu kan dari foto handphone itu Pak. Mohon maaf tuh Pak, contohnya. Berarti itu jawabannya ya, pertanyaan kedua. Ya, Pak. Terima kasih. Cepat langsung kita pemeriksaan. Siap. Saudara saksi, saudara pernah dihubungi oleh terdakwa Linda. Linda mengatakan saya mau minta pekerjaan langsung, dan ada mungkin yang lain-lain yang tidak saya sampaikan. Di situ saudara mengatakan ini ada 5 kilo, cari lawan, begitu ya. Pertanyaan saya demikian. Berdasarkan keterangan saudara tadi, saudara rasa dibohongi oleh Linda waktu kejadian masa lampau kalian, karena saudara dan Linda sebagai informan yang percaya mau menangkap sabu yang mau masuk ke Indonesia. Masih dipaham ya yang maksud saya? Jangan dijawab dulu. Terus jangan dijawab dulu. Terus sekarang saudara menawarkan tadi dalam chat itu 5 kilo cari lawan. Tolong dijelaskan di persidangan ini secara logika hukum, saudara, bagaimana saudara menawarkan kepada terdakwa 5 kilo, terus juga yang membawanya adalah Kapolres ke terdakwa, terus terdakwa dalam fakta persidangan yang bukan rahasia lagi, terdakwa Linda menyerahkan uang 350 juta kepada anak buah Kapolres. Logika hukumnya bagaimana bisa itu tujuan menangkap Linda? Udah. Sebentar, jangan tanya dia logika hukum. Tanya dia apa yang dia lihat, dengar dan alami. Iya. Atau coba silakan. Tolong jawab. Itu aja. Bisa dijawab? Ini arah pertanyaannya pada poin yang mana? Aku ulang lagi. Ya. Ulang ya. Ketiga saudara saksi Teddy Minahasa berkomunikasi dengan terdakwa Linda. Linda minta pekerjaan dan saudara mengatakan ini ada sabu 5 kilo, tolong cari pembeli. Dan lanjutnya Saya potong dulu yang mulia, bukan sabu, barang. Barang 5 kilo, oke. Saya ikuti alur pikirannya saksi. Selanjutnya terdakwa Dodi dengan asistennya berangkat ke Jakarta, membawa 5 kilo barang, terus diserahkan kepada Linda. Selanjutnya Linda transaksi dan uangnya diserahkan kepada asistennya terdakwa Dodi. Saudara mengatakan tujuan saudara melakukan tadi itu yang di fakta persidangan ini adalah untuk menjebak daripada Linda. Menjebak yang model bagaimana? Yang siapkan barang polisi, yang menyerahkan uang masyarakat. Taruhlah kita taruh Linda ini masyarakat. Bagaimana ini kalau itu jadi sebuah proses hukum?
Bisa dijawab, silakan cara Bisa singkat. sekali yang mulia. Barangkali saudara jaksa tidak memperhitungkan periodisasinya seperti tadi yang dipertanyakan oleh jaksa sebelumnya. Periodisasinya, Pak. Jadi penjebakan Linda itu di 23 Juni. Dan pemusnahan itu kalau mengacu kepada pemusnahan yang pertama 15 Mei ke 15 Juni itu 1 bulan. Asumsi saya ini barang boleh nggak dipinjam dari jaksa dalam kurun yang lebih itu bulan September. Saya tidak ada komunikasi dengan saudara Dodi sejak 7 Agustus sampai 21 September. Saya tidak komunikasi sama Linda 27 Juli sampai 1 September. Mohon Pak didengarkan Pak, karena Bapak yang tanya. Kalau logika hukumnya, mestinya saudara memahami bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi, mereka kolusi di luar saya. Entah barang dari mana, ada fakta hukum juga. Tanggal 18 September, saudara Samsul Ma'arif mengirim gambar yang diduga sabu di atas timbangan. Dikirim 3 kali kepada handphonenya saudara Dodi. Tanggal 18 Pak. Ini mohon periodisasi ini tidak dijadikan 1 Pak. Bulan itu ada 1 sampai 12. Tanggal itu ada 1 sampai 28. Ada 1 sampai sebentar Pak. Katanya sudah seluasnya Pak. Katanya boleh menjelaskan Oke, seluas-luas. cukup. Kalau sudah itu jawabannya cukup, cukup. Yang lain masih ada? Terima kasih. Oke, kita buka foto. Baik. Silakan kalau masih ada. Saudara saksi pernah jadi Kapolda Banten ya? Pernah? Pernah tidak Polres di bawah Polda Banten itu mengungkap peredaran Tidak ada hubungannya dengan dakwaan Polres Banten. sebentar majelis. Cari yang lain. Nanti saya jelaskan konteksnya dulu. Pegangan dakwaan. Ya. Saya terus ulangi, pegangan kita dakwaan. Baik majelis. Selain Polres Bukit Tinggi, ada tidak Polres lain yang di bawah naungan Polda Sumber yang pernah mengungkap peredaran narkotika jenis sabu? Banyak Pak. Pernah tidak saudara sebagai Kapolda melakukan uji kepada Kapolres lain untuk mengganti narkotika jenis sabu dengan terawas atau mengganti narkotika jenis sabu di terawas atau apapun yang saudara maksud itu? Tidak pernah, karena sekadar memberikan laporan dan tidak mengharapkan saya hadir. Kalau saya bertanya itu Pak, ada dasarnya Pak, perhitungannya Pak. Di LP. Baik, sudah dijawab tidak pernah kan? Terima kasih, cukup. Yang Mulia. Itu hanya makna pertanyaannya. Silakan, masih ada dari penuntut umum. Oke, terima kasih Yang Mulia. Silakan. Cuman menambahkan aja. Saudara saksi. Tadi di BAP saudara saya baca bahwa Mohon izin kurang keras. ada upaya mengetes. Katakan Menguji. mengetes. Itu upaya mengetes terdakwa Dodi. Betul? Gimana Pak? Di poin nomor 9 yang ada ganti tawas dengan tawas. BAP kapan? Apa? BAP kapan? Tanggal 14. Sudah saya cabut Pak. Cabut. Oke. Lanjutkan. Tadi terkait umpet penjebakan kepada saudara Linda. Tadi ada chat di situ dengan Dodi bahwa untuk ada kata-kata dia bukan pengkhianat, tapi untuk biasa mencari cuan kiri kanan. Maksudnya mencuri cuan kiri kanan itu apa dalam chat tersebut? Kalau dari tata bahasanya, ya berarti mencari keuntungan dari penjual maupun pembeli. Berarti sudah sering. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu Pak. Itu saudara tanya sama ini. Kan itu kalimat saudara. Iya, kan artinya itu Pak. Sudah sering apa juga nih maksudnya? Maksudnya sudah sering apa? Cukup. Baik, saya ambil alih ya. Bentar, nanti dilanjutkan. Boleh kok ya. Tadi saudara menyatakan bahwa itu bisa cuan kiri kanan. Maksudnya bisa dari pembeli dan penjual. Informasi tentang itu
bahwa terdakwa bisa melakukan peran yang seperti itu dari mana? Kami hanya mendasari percakapan saya dengan saudara Dodi, katanya dia hanya cepu, tidak ada yang abadi dan sebagainya. Oh iya, saya hanya mengatakan kayaknya dia hanya nyari keuntungan dari kiri dan kanan. Oke, Bukan itu berarti hanya saya- alur percakapan saksi dengan terdakwa Dodi. Silakan lanjutkan kalau masih ada yang lain. Cukup? Cukup ya. Biar dibuka yang disebutkan tadi. Tapi kita sudah sebut tadi di catatan berita acara, dia berita acara menurut dia dicabut. Tergantung kedua belah pihak nanti menyimpulkan keadaannya. Tapi tetap kita pertunjukkan apakah dia tahu tentang itu. Jadi sepanjang dia tahu apa yang ditampilkan oleh penuntut umum dalam layar IT-nya. Silakan saksi diperhatikan pelan-pelan. Yang pertama, Baik, Yang Mulia. silakan. Pelan-pelan Pak, jangan lompat-lompat. Beri kesempatan saksi untuk memperhatikannya dengan oke. Coba. Yang mana pertama? Jangan sekaligus. Yang dari awal. Kalau begitu yang berita acara nomor 9 dulu. Yang pertanyaan halaman 4 nomor 9. Ada 10 di sini nih. Itu. Ya, itu ya. Oke. Pelan-pelan tim IT-nya. Yang pertama tadi, sebagian BB diganti tawar buat bonus untuk anggota. Ini ya. Izin kami konfirmasi ke saksi, boleh Yang Mulia? Mau mengkonfirmasi kepada saksi? Itulah tujuannya ini. Kan konfirmasi, makanya kita suruh dia melihatnya. Kita tanya apakah dia tahu tentang itu. Nanti kita lihat benarnya atau tidak ya. Baik, Ya. baik. Baik. Putar satu-satu ya. Ini yang pertama. Coba lihat, dibaca saksi. Siap? Bisa dilihat atau zoomkan lebih besar kan? Bisa? Bisa, tanya bisa. Tahu tentang itu? Tahu Yang Mulia, namun originalitasnya saya juga tidak yakin. Baik, dia menyatakan originalnya tidak yakin, tapi tahu dia ada itu. Oke, yang kedua. Oke. Yang nomor 10, Mas usahakan gol betul ya. Itu juga tahu tentang itu? Jawabannya semuanya sama. Sama. Tahu, tetapi originalitasnya ya, saya tidak yakin. Baik. Yang ketiga, poin nomor 11. Itu Sama Yang Mulia? sama. Tidak yakin. Poin nomor 12, lanjutkan. Itu Sama Yang Mulia? sama. Karena tidak pernah di apa itu istilahnya? Baik. 13, Sinkronisasi dengan handphone saya. itu tahu. Sama Yang Mulia? Tidak yakin karena tidak disinkronisasi dengan handphone saya. Baik. 14. Oke. Seperti itu juga. Sama Yang Mulia? Tidak yakin karena belum disinkronisasi dengan handphone saya. Baik. 15. Sama Yang Mulia? Belum disinkronisasi dengan handphone saya. 17. Silakan. Oke. Sama. Sama Yang Mulia? Belum disinkronisasi dengan handphone saya. Oke. Nomor 18. Yang 2. Sama. Sama Yang Mulia? Baik. Ada di situ yang tidak diuraikan dengan tegas, enggak Mas. Baris kedua dia bilang 400, di bawahnya ada lagi juga tidak ditampilkan ya, Mas. Jadi saya tidak yakin originalitasnya ini. Terima kasih. Baik. Yang lain masih ada yang ingin dipertunjukkan penuntut umum? Cukup? Dijawab dong, cukup? Mungkin karena beliau yang
pesan yang dihapus itu otomatis beliau sendiri yang hapus. Biar beliau yang menerangkan apa sih habis percakapan tersebut adalah pesan dihapus. Kira-kira Baik, pesan silakan. dihapus itu apa? Itu Baik. ditulis. Baik, bisa diterima. Silakan. Diperbolehkan menjawab yang mulia? Silakan. Saya sudah 52 tahun Pak Jaksa, ingatan saya juga sudah mulai menurun. Saya tidak sejenius saudara Dodi yang sampai titik komanya ini di bulan Agustus dia masih apal. Nih, dari hasil lapor digital BAP-nya saudara Dodi sekian panjang dia apal titik komanya. Ini siapa yang mendikte? Baik, saksi, bukan itu yang ditanyakan dijawab untuk memastikan klarifikasi yang ada di gambar layar. Yang di-delete kami tidak bisa mengingat lagi yang Jawabannya tidak bisa mengingat. Nah, itu. Bisa mengingat ya? Jelas ya? Tidak Ya. bisa diingat. Oke. Cukup? Cukup. Baik ya. Silakan penasihat hukum, masih ada yang ingin diajukan pertanyaan, usahakan tidak berulang. Ya, Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya menyampaikan sesuatu sebelum bertanya yang mulia. Ketika saksi menantang JPU untuk sumpah 2 kali, artinya saksi belum menerima wahyu atau inti dari sumpah. Bukan jaminan saksi akan berkata jujur. Sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi secara moral, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat saksi. Bukan itu. Ya, Saudara itu bukan pendeta. Stop. Baik, majelis. Saksi, saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri, ya. Jadi penasihat hukum, ya, kita kan sudah sebut tadi, sekalinya disumpah. Baik. Kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan harus kita sumpah untuk keterangan itu, kita sumpah lagi. Ya. Baik, terima kasih, majelis. Silakan ajukan pertanyaan yang tenang. Kan tujuan kita mengambil fakta. Baik, Ya. terima kasih. Baik, silakan. Apakah saudara saksi mengakui bahwa nomor 0812 1176 nya 4 kali adalah nomor HP milik saudara saksi? Betul? Betul. Jadi pastinya yang mengirim pesan dari nomor tersebut dalam perkara ini pasti Anda sendiri. Jangan mengambil kesimpulan saya sudah kalau sudah Baik, itu Majelis. nomornya, kan begitu kan? Itu kan ada gium itu. Kalau udah itu nomornya, Saya berarti ganti. apakah itu milik saudara? Oke, saya perkenankan. Silakan lanjutkan. Apakah yang mengirimkan pesan dari nomor 0812 1176 nya 4 kali dalam perkara ini pasti Anda sendiri? Yang dengan siapa? Pesan dengan siapa? Dalam perkara ini? Yang mana? Pesan yang mana, Pak? Tadi yang di... Iya, yang mana? Fokusnya yang jelas. Baik. Kan pesan banyak. Saudara Dodi juga pernah Kapolres melaporkan laporan hasil Kamtipmas setiap hari atau masalah yang mana? Baik, saya ambil alih, ya. Baik. Saksi tadi sudah membenarkan bahwa nomor yang disebutkan itu adalah nomor saudara. Kan begitu ya? Baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah handphone saudara dengan nomor tersebut seingat saudara hanya saudara yang menggunakan atau ada orang lain? Saya menggunakan kalau ini. Saudara sendiri, tidak pernah orang lain. Namanya juga Tidak. Kapolda ya. Siap. Baik. Kalau menyangkut itu tadi, katanya tahu dia tapi tidak terklarifikasi dengan dia. Nanti kita buktikan di ahlinya, ya. Membuktikan itu sahih atau tidak. Oke, terima lanjutkan. kasih, Majelis. Apakah saudara mengirimkan chat WA mengganti sebagian BB dengan tawas adalah bentuk arahan, perintah, ataupun petunjuk saudara selaku Kapolda kepada bawahan? Sudah dijawab tadi narasi. Penegasan yang mulia, izin yang mulia. Jangan lagi minta penegasan, kan Baik. sudah tercatat. Kalau ada dipertajam lagi maksudnya narasi itu apa? Boleh, silakan. Baik, kalau begitu apa maksud narasi saudara mengenai mengganti BB dengan tawas kepada saudara terdakwa Dodi? Juga sudah saya jawab yang mulia, itu hanya satire agar saudara Dodi tidak melakukan seperti yang saya tulis itu. Berarti itu hanya bercanda begitu?
Itu kan kata saudara. Saya sudah Saya menjawab. nggak jelas. Gimana? Gimana? Maaf nggak dengar yang mulia. Lah, saya nanyanya juga nggak jelas. Hah? Baik. Pertanyaannya apa, Pak? Ya tadi pertanyaannya, narasi itu maksudnya apa? Sudah saya jawab. Itu adalah semacam satire narasi agar saudara Dodi tidak melaksanakan seperti itu. Oke. Nah, fakta persidangan sebelumnya saudara bersama pengacara saudara berteriak-teriak mengenai tarik balik dan musnahkan pada tanggal 24 September. Itu adalah sebuah perintah saudara kepada Dodi. Berarti itu ada Jangan hubungan- kesimpulan pertanyaan. Makanya tenang mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke. Saya ganti yang mulia. Baik. Dalam BAK konfrontir berkas Samsul Ma'arif halaman 5.c, saudara mengatakan tujuan dari chat tersebut adalah menjalankan fungsi kontrol saudara kepada Dodi, terdakwa Dodi, untuk mencegah terdakwa Dodi agar tidak menukar BB. Apa itu betul? Berita acara itu sudah saya cabut. Konfrontir. Dan saya lupa. Konfrontir. Ya, Konfrontir dicabut. termasuk saya cabut. Semua berita acara sebelum tanggal 21 sudah saya cabut. Dan saya pun tidak dapat tembusan tentang itu. Oke. BAP ahli forensik digital tambahan tertanggal 22 bulan 11 2022. Poin nomor 7 halaman 3 mengenai mengganti BB dengan tawas. Mengapa harus tawas yang digunakan mengganti dengan BB? Bisa jawab? Yang benar itu terawas. Ya, terawas. Nah, saudara Kalau saya cek terawas itu kecamatan. Ya, jadi ahli forensik pun merekayasa saya itu. Hah? Dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan? Di situ tulisnya terawas apa tawas? Terawas. Ya sudah, Ya, terawas itu nama maksud kecamatan. apa arti terawas apa kalau gitu? Itu ditanyakan ke ahlinya, Baik, bukan saya. Saya sambung. Yang- Penasihat hukum sebentar ya. Yang ngechat yang menuliskan beliau yang mulia. Jadi jelaskan terawas itu apa? Maksud terawas itu apa gitu loh. Maksud tawas sama terawas itu sama enggak? Sebetulnya berbeda ya. Berbeda. Tetapi kan kita lihat Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? terawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Padang. Berarti baik, apakah saat Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Ya. Ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Nah, Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada Pak. iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan. Simpulkan sendiri Pak. Nggak sekalian gula batu. Pertanyaan lain. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi siap tidak berani jenderal kan? Betul, Anda mengakui itu nggak? Sudah saya cabut Pak. Oke, mengakui ya. Duh. Sudah dicabut kok Oh mengakui. iya. Ya tadi, oke, terus. Mengapa Anda tidak merespon ketika saudara terdakwa Dodi menjawab ya chat WA yang Anda bilang narasi umum itu siap tidak berani jenderal, tapi Anda tidak meresponnya, hanya ada emotikan-emotikan, kenapa? Urusan saya Pak, mau respon apa tidak. Baik, saya ingatkan saksi tenang menjawabnya. Ya, jangan seperti itu. Urusan saya tidak jawab apa alasannya. Apa gitu. Menurut dia apa alasan saudara tidak menjawab? Silakan. Kalau yang mulia menjawab saya jawab. Karena yang mulia sangat santun dan narasinya mudah dipahami. Karena saya anggap saudara Dodi sudah mengerti bahwa saya hanya menguji dia. Menguji. Oke. Menguji itu saya ingatkan itu di BAP yang Anda sudah cabut. Berarti sama ya, menguji juga ya. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi ya, siap tidak berani jenderal adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan? Karena di situ disebutkan ada
WA. Baik, saya ambil alih. Siap, baik mulia. Ini belum apa terus menjelaskan. Baik yang mulia. Apakah jawaban seperti itu, pertanyaan penasihat hukum, sebagai wujud ketidakpatuhan atas perintah daripada saksi sebagai Kapolda waktu itu? Masalahnya itu bukan perintah. Jadi saya tidak bisa mengukur ini patuh apa tidak. Itu bukan Baik. perintah. Oke. Berarti jawabannya tidak seperti itu ya? Nah, Baik, lanjutkan yang lain pertanyaannya. baik, Anda kan bilang mau mengetes, mau menguji tadi kan? Anda mengakui sendiri, Anda bilang mau menguji. Nah, ketika saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya, berarti kan saudara Dodi lurus. Sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja, iya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi, dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga dalam mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Ya, bisa ya. Baik yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam, mengena sampai yang kita butuhkan itu. Itulah tekniknya, ya. Baik, silakan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut yang mulia dan pengulangan. Oke. Anda jawabnya tadi lurus ya. Terima kasih majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan, maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi, ya, mengganti sebagian BB dengan tawas itu apa? Maksud dan tujuan ada kalimat tersebut. Di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah majelis. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah? Silakan jawab walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak Linda itu 23 Juni. Itu chat tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan. Saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah chat, ya. Cara saya menguji dia, lurus apa tidak berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi, menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo. Di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumah Roni 36. Jumlahnya berapa, Pak? 43, Pak. Itu baru dari 3 tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu, Pak, polisi menyisihkan itu dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal, tahu kelakuannya anggota yang nakal-nakal, Pak. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya berubah-ubahnya di mana? Ada yang mengarahkan saudara untuk membuat fakta-fakta itu? Saudaralah yang mengarahkan mereka. Ada 2 saksi. Mohon izin yang mulia. Baik, jawabannya ada yang mengarahkan. Tentunya saya tidak punya siapa-siapa. Baik, tidak ada. Tidak ada. Udah jawabannya tidak ada. Pertanyaan lain. Baik majelis. Narasi umum yang tadi Anda sampaikan mengenai mengganti barang bukti hasil pengungkapan dengan tawas adalah itu narasi umum, begitu ya. Nah, menurut Anda kata-kata tersebut, ya, itu sebuah tindakan melanggar hukum atau malah sebuah hal yang normal? Jangan tanya dia melanggar hukumnya atau tidak. Pasti dijawabnya nanti. Nah, jangan tanya melanggar, jangan buat kesimpulan. Baik. Nah, silakan.
berdasarkan butir 5-7C sesuai BAK Linda Pujiastuti di dalam berkas Linda tertanggal 23 bulan 11 2022 menjelaskan mengenai mengganti sebagian BP diganti dengan taus dengan emoji tertawa untuk bonus anggota. Mengutip jawaban dari saudara saksi yang pada pokoknya saudara saksi curiga terhadap saudara terdakwa Dodi karena pada tanggal 19 Mei 2022 tidak melakukan semua jumlah sabu yang ditangkap daripada tersangka. Nah, pertanyaannya, apa dasar saudara untuk bersikap curiga terhadap laporan chat WA dari terdakwa Dodi yang pada saat itu dalam laporannya ikut melampirkan keterangan detail jumlah BB tersebut? Kenapa saudara curiga? Itu pertanyaannya. Bisa dijawab? Sebetulnya ini sudah berulang, tapi saya juga tidak keberatan menjawab ulang. Yang lain. Silakan. Pada tanggal 15 Mei, saudara Dodi melaporkan melalui WA chat pada saya. Ada penangkapan di Padang 2 3 kilo. Ada penangkapan di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumahnya Roni Eka Saputra 36 kilo. Mohon izin, jumlahnya berapa itu Pak? 43 kilo. Sedangkan laporannya saudara Dodi terhadap 6 tersangka lainnya belum disampaikan. Itulah Itu jawabannya. Sudah 4 kali saya tentu berulang. Yang mulia. Pertanyaannya, apakah bukan sudah jelas dan terperinci yang dibuat oleh dan dikirim oleh Dodi di chat WA ini saksi dengan lengkap neto, berat neto dan berat brutonya? Pak. Baik, sepengetahuan saksi saya ambil alih. Sepengetahuan saksi yang dilaporkan ketika itu seperti yang dipertanyakan penasihat hukum. Menurut saksi apakah sudah lengkap waktu itu apa belum? Belum. Belum, itu jawabannya. Makanya dia curiga, itu keterangannya. Baik, mulai. Ada satu tambahan lagi yang terkait itu. Tanggal 15, kemudian tanggal 18, saudara Dodi laporan lagi ada penangkapan 1,5 kilo. Jadi 43,5 ditambah 1,5, 44,5. Coba penasihat hukum juga objektif. Baik, sebentar. Jangan juga diserang dia, ya. Biar kalau saudara sudah curiga, alasannya itu tadi. Nanti kita lihat semua. Silakan penasihat hukum masih ada. Terima kasih yang mulia. Saksi mengakui ya bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sehari sebelum press release ada acara makan malam dengan PJU di Hotel Santika Bukit Tinggi. Bukan mengakui, tapi faktanya demikian. Terima kasih saksi. Bukankah pada saat makan malam saudara saksi sudah bertemu dengan Dodi dan saat memungkinkan melakukan pembicaraan di lokasi makan malam tersebut dilaksanakan? Kenapa masih ada pertemuan dengan terdakwa Dodi di kamar saksi? Apa yang menjadi agenda pertemuan? Apa yang dirahasiakan sampai harus 4 mata ngomongnya di kamar? Yang mau menghadap itu Dodi kepada saya Pak. Sebelum acara makan malam tidak ada pertemuan. Itu ngarang dari mana Pak? Saksi, ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi. Baik. Sebenarnya sudah dijawab tadi. Baik. Sebelum press release tadi kan seperti itu pertanyaannya kan sudah ada acara makan malam. Apakah ada bertemu dengan Dodi ketika makan malam itu? Tidak ada. Dia di meja lain. Terus dia di meja lain tadi sudah dipertanyakan oleh penuntut umum. Kemudian selanjutnya kan bertemu kembali di lantai 8 kan. Betul. Seperti itu ya. Betul. Pertanyaan beliau itu, kenapa harus bertemu lagi ke lantai 8 padahal sebenarnya bisa bertemu ketika makan malam itu? Begitu kan? Baik, silakan. Yang mau menghadap saya saudara Dodi, bukan saya yang panggil. Jadi pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi. Oke, baik. Karena niat bertemu itu dari Dodi, seperti itu ya? Oke, pertanyaan lain. Berarti di dalam penegasan sedikit yang mulia, berarti pada saat di dalam Hotel Santika tersebut di kamar hotel lantai 8 hanya menyerahkan gelang gaharu. Betul. Mohon suaranya diperjelas yang mulia, ini seperti orang batuk. Mohon diperjelas. Oh, baik.
Saksi tadi pada saat majelis dan JPU menanyakan kepada majelis, hanya di dalam pertemuan lantai 8 tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Apakah betul? Betul? Betul. Tidak ada membicarakan yang lain. Tadi sudah saya jawabkan, gelang ini saya dapatkan ketika saya tahajud malam hari, tiba-tiba saat saya sujud, gelang itu ada di depan saya. Kemudian kayu ini sepertinya dari kapal Nabi Nuh. Insya Allah jenderal menjadi bintang 4 dan jadi Kapolri. Itu lengkapnya. Oke. Baik. Pada tanggal 20 Mei 2022 jam 10 lewat. Pelan-pelan Pak, tanggal berapa Pak? Oh enggak. Tanggal berapa? Jangan seperti Coba Menurut- ulangi pertanyaannya. Baik majelis. Pada tanggal 20 Mei 2022 menurut enggak jelas ADC juga Pak. Pelan-pelan. Pada tanggal berapa dulu? pada tanggal 20 Mei Ya. 2022 Bribtu Arif ADC saksi Ya. mengatakan di dalam BAP-nya jam 10 lewat ya. Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh ADC saksi memanggil terdakwa Dodi untuk menghadap. Apakah betul? Kalimatnya seperti apa Pak? Hah? Kalimatnya ketika saya ngomong kepada Coba ajudan saya saya ulangi. seperti apa? Berupa pertanyaan. Silakan penasihat hukum ajukan berupa pertanyaan. Baik, majelis. Nah, jam 11.41, apakah saudara ingat saudara ada WA kepada Bapak terdakwa Dodi, mainkan ya Mas minimal seperempatnya? Sudah saya cabut keterangan di berita acara tersebut. Sudah dicabut. Menurut dia sudah dicabut. Izin majelis, ada dalam chat WA majelis? Iya, keterangannya sudah saya cabut. Iya. Jam 10 Anda di Hotel Santika bertemu Bapak Dodi di kamar lantai 8. Jam 11.41 Anda WA mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Nah, Anda mengatakan di kamar tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Kok tiba-tiba mainkan ya Mas minimal Baik, seperempatnya? saya ambil alih. Iya. Saya ingat saksi setelah bertemu di lantai 8 penyerahan barang itu tadi, bukan barang sabu, tanda apa namanya, gelang itu tadi, tanda gelang itu. Apakah saya ingat saksi masih ada WA berikutnya di jam berikutnya? Kalau WA-nya saya ingat ada, tetapi tidak terhubung dengan apa yang saya bicarakan di kamar. Oke, ada tapi tidak. Apakah ingat apa yang saudara WA akan waktu itu? Mainkan ya Mas tadi sebenarnya. Iya. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Iya. Terus disertai emoji ketawa juga. Oh, ada. Mainkan ya Mas minimal 10 Seperempat. seperempat. Ya. Ada emoji ketawa. Ada emosi ketawa. Baik, tafsirkan sendiri. Ya. Lanjutkan pertanyaannya kalau masih ada. Baik, majelis. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Apa yang dimainkan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Baik, majelis. Terima kasih. Sama dengan yang pertama, jadi saya menguji saudara Dodi 2 kali. Karena berdasarkan perhitungan itu tiba-tiba di tanggal 20 yang bersangkutan bilang berat brutonya itu 41,4. Berat netonya 39,5. Sedangkan tadi laporan di awal tanggal 15 dan 18 itu sudah 44,5. Kemana penyusutnya itu? Itu dasarnya saya menanyakan seperti itu. Itu adalah misi undercover. Kapan tepatnya? Seingat saudara. Pada saat saya memperkenalkan atau mengirim nomor telepon saudara Anita. Gimana? Maaf. Pada saat saya mengirimkan nomor handphone saudara Anita kepada saudara Dodi, itu di tanggal 23 Juni. Saudara Dodi tidak paham apa maksud pengiriman nomor WA ini. Saya jelaskanlah di situ seperti tadi.
Baik, jawabannya semenjak tanggal 23 Juni 2022. Itu atas pertanyaan. Pertanyaan lain, silakan. Baik majelis. Anda mengatakan seperempat dari total BB itu ada di dalam chat WA saudara. Apakah wajar dijadikan BB undercover seperempat dari total nilai BB, berarti 12 kilo atau 10 kilo yang kata saudara di dalam chat WA tersebut? Wajar tidak? Tidak wajar, makanya itu bercanda. Gimana? Tidak wajar. Saya kalau ngomong keras ditegur Pak Hakim. Kalau pelan dia tidak dengar. Buka masker aja majelis. Tidak. Baik. Izin majelis. Enggak. Ya, itu sesuatu Dijawabnya sebentar. Sudah dijawab tidak Baik, wajar. Pertanyaan lain, menurut dia tidak wajar. Tadi kan pertanyaan penasihat apakah wajar? Jawaban dia tidak wajar. Tidak wajar. Catat. Baik. Anda menjelaskan kepada, ya ini saya izin majelis, saya coba mengikuti alur pikiran dari terdakwa majelis. Silakan. Anda mengatakan Anda sudah menerangkan kepada saudara terdakwa Dodi untuk misi undercover. Apakah benar berarti barang dari polisi? Karena memakai BB yang sudah disita dan sudah ada tersangkanya. Apa benar? baru rencana pinjam BB dari jaksa, itu pun kalau boleh. Oh, masih fiktif Anda bilang ya? Loh, saya nggak mengatakan fiktif. Sebentar. Itu udah saya Fiksi. cari. Iya. Saya tidak ngomong itu, dia ngomong itu yang mulia. Baik, sebentar. Fiksi. Dengar majelis, fiksi. Baru rencana, itu pun kalau diizinkan, itu jawabannya. Pertanyaan lain penasihat hukum. Berarti kalaupun ya, Pertanyaan, ya. jangan Baik, simpulkan. Baik, majelis. Sesuai kata terdakwa barusan, kalau meminjam dari jaksa, berarti tetap- Rencana Pak, jangan Iya, hilangkan rencana, kata iya. rencananya. Rencana Anda Sebentar meminjam. dulu, saksi tunggu dulu pertanyaannya selesai baru dijawab. Itu Baik. namanya tertib ya. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Kalau menurut Anda rencana tadi, Anda bilang mau pinjam BB tersebut ya dari kejaksaan, ya, berarti tetap BB tersebut Bapak Dodi yang pegang, dan itu bisa dikatakan undercover selling, bukan undercover buying. Di mana Pertanyaannya. ya sedikit majelis. Nah, Apakah undercover selling itu dibenarkan dalam hukum kita, hukum positif kita? Apakah juga dilarang? Bagaimana? Apakah juga dilarang? penasihat hukum, jangan ditanya pendapat dia. Baik, majelis. Tanya apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Memang tidak dilarang. Kalau menurut saudara tidak dilarang. Apakah itu kriminalisasi terhadap terdakwa Linda? Kalaupun memang benar Anda di situ ingin menjebak Linda. Pertanyaannya, apakah lazim itu digunakan? Di dalam ketentuan Undang-Undang 35 2009 memang hanya diatur dua hal yang mulia. Undercover buy dan delivery control. Namun kita juga tidak boleh ingat ketika ranah pra peradilan itu yang awalnya hanya menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan SP3. Tetapi sekarang juga berkembang bisa terhadap penentuan status tersangka, bisa penyitaan dan penggeledahan. Baik, oke, stop. Menurut saksi bisa. Baik, majelis. Terima kasih majelis. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika huruf J, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Apakah ada sprint untuk menangkap Linda? Surat perintah tugas? Sudah ada diterbitkankah sprint untuk itu? Sebenarnya tadi sudah ditanya jaksa. Baik. Nah, ulangi jawabannya. Apakah sudah ada diterbitkan sprint? Jawabannya ada atau tidak? Ketika saya tawarkan sprint, saudara Dodi keberatan. Oke. Bagaimana izin majelis? Ketika dia mau buat sprint, Dodi keberatan. Artinya belum ada dibuat. Belum ada sprint. Baik. Belum ada sprintnya. Pertanyaan ini untuk terdakwa Linda. Anda mengatakan di dalam BAP saudara, ya, di berita acara konfrontasi saudara juga Anda sebutkan bahwa Anda kecewa dengan saudara Linda mengenai Laut Cina Selatan karena habis 20 miliar di situ ya.
Terus juga Anda sebutkan habis itu Anda ke Taiwan melihat pabrik, saya nggak tahu pabrik itu apa. Terus Anda juga menyebutkan habis itu Anda ke Brunei, ya. Kalau Anda sudah tidak percaya dengan saudara Linda, kenapa habis itu Anda mau ke pabrik, ke Taiwan dan ke Brunei lagi setelah dari Laut Cina Selatan? Baik, bisa dijawab? Bisa, yang mulia. Silakan. Jadi saudari Linda itu membohongi saya, bukan hanya itu saja, Pak. Pertama, ada informasi penyelundupan sabu dari Vietnam. Berarti kita sanggungnya di titik koordinat yang dia punya itu adanya di Laut Cina Selatan, perbatasan perairan kita dengan Malaysia dan Taiwan. Kemudian lama kita di laut tidak ada kabar. Dia bergeser, katanya ada lagi informasi ini lebih urgent. Ada berangkat kapal dari Taiwan sudah dipasang GPS. Berangkatlah saya ke Taiwan bertiga dengan kawan saya Hartono sama saudari Anita. Bukan ke pabriknya, Pak. Jadi tidak ke pabrik, saya hanya disuruh tunggu di hotel, dia yang berangkat entah kemana, saya sama Hartono di hotel. Kemudian ada juga informasi tentang, jadi itu gagal Taiwan, tiba-tiba ada lagi informasi kapal dari Malaysia mau bersandar di Tanjung Emas, Semarang. Saya menghubungi Direktur Narkotika Semarang yang diturunkan AKBP Edi Santoso. Di situ juga nihil. Kemudian ada informasi lagi di situ, ada orang Nigeria mau bawa lewat jalur darat, tidak ada juga. Kemudian baru urusan pusaka, dia cerita tentang pernah menjual pusaka kepada Raja Brunei 1 miliar katanya. Waktu itu dia malah mau dijadikan istri ketiga dari Raja Brunei. Berangkatlah kita ke Brunei, bukan saya berangkat, yang bersangkutan membawa pusaka saya. Pelan-pelan. Baik. Gak dengar atau bagaimana, Pak? Ini karakter saya begini. Baik, silakan lanjutkan jawabannya. Jalankan dengar. suaranya. Ya. Selama di Brunei hampir lebih 1 bulan, bikin sibuk banyak orang, ternyata dibohongi juga. Jadi terungkapnya kebohongan bukan pada saat di Laut Cina Selatan yang saudara tanyakan tadi. Terungkapnya kebohongan adalah akumulasi dari cerita dan informasi-informasi itu lalu terbongkar. Saya rebut handphonenya, ternyata dia yang katanya kenal Idam Aziz, kenal Niko Afinta, Nainggolan, Jenderal Harriman, Eko Danianto dan sebagainya, dan katanya tinggal di istana Raja Brunei dan sebagainya. Semuanya itu bohong. Baik, sudah. Itu jawabannya. Baik, Majelis. Saya bertanya lagi, lanjut Majelis. Kalau begitu, Anda mengatakan 2020, 2021, 2022 baru berhubungan kembali di 2022, betul, saksi? Yes, di 23 Juni itulah menghubungi saya lagi. Kalau Anda memang kecewa mengenai Laut Cina Selatan di 2019, kenapa lagi panas-panas 2019 Anda kecewa, tidak langsung menjebak aja Linda di tahun itu atau tahun 2020, tahun 2021? Kenapa harus di tahun 2022? Dan lagi ada momen Pak Dodi menangkap 41,4. Baik, saya ulangi pertanyaannya biar lebih tenang. Kenapa dilakukan cara itu mengikuti cerita dari saksi di tahun 2022? Bisa jawab? Saat itu saya menjabat sebagai staf ahli Kapolri yang tidak punya kewenangan untuk menggerakkan perangkat untuk menjebak seseorang. Ini kebetulan saudara Dodi kecewa. Mohon maaf ya. Baik, sebentar. Dia tidak apa-apa. habis bertanya Lihat ketawa. ke saya. Menghina pengadilan. Tidak, oke, lanjutkan. Sakit. Oke, lanjutkan jawabannya. Saya lanjutkan yang mulia. Sampai mana tadi? Staf ahli tidak memiliki perangkat untuk melakukan penjebakan kepada seorang target operasi. Dan mengapa di tahun 2022? Memang kebetulan bukan saya yang cari dia yang kontak saya. Dalam pikiran saya, ini pasti mau nipu lagi. Dan kebetulan saudara Dodi mendesak saya untuk naik kombes. Saya secara normatif sudah saya usulkan, tapi saya katakan, Mas, kombes itu sekarang lagi berebut jabatan kombes. Mas juga harus sesuai dengan lobby-lobby. Itu. Terima kasih saksi. Lanjutkan kalau masih ada. Masih Majelis. Terus mengapa saksi menyuruh undercover untuk menangkap Linda? Ya.
namun hanya menyuruh Dodi seorang. Karena kita baru tahu nih, ada mau menangkap seseorang hanya dibutuhkan satu orang, tidak berbentuk tim 5-10 orang. Jangan Seperti tarik yang kita kesimpulan. Ajukan pertanyaan, saya ambil alih ya. Baik majelis. Waktu melakukan hal tersebut, berentet inti pertanyaan dari tadi, apakah saudara hanya memerintahkan untuk Dodi, apakah untuk tim, walaupun tadi nggak ada sprintnya? Siap. Jawab, silakan. Ketika saudara Dodi saya panggil di ruangan saya mau panggil staf untuk panggil direktur narkoba. Saya tawarkan pendampingan anggota. Saudara Dodi bilang, ini lidik awal biar kami handle. Nah, kembali kepada KUHP pasal 4. Setiap anggota Polri itu mengemban tugas penyelidikan. Apakah semua anggota Polri harus dilengkapi sprint untuk penyelidikan? Kan Oke, itu jawabannya. Pertanyaan lain. Baik majelis. Pada tanggal 23 Juni 2023 terdapat chat WA saudara terdakwa Dodi kepada saksi sesuai digital forensik halaman 16. Dalam mana Pak? Sebentar, biar dulu. Ajukan biar saya nanti yang dasarnya, nyambung. Pak. Iya. Ya, Silakan. mengatakan untuk kirim ke Jakarta kami tidak berani. Itu poinnya. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang menentukan transaksi harus dilakukan di wilayah Padang? Itu semua dalam rangka undercover Pak, pertanyaan itu. Ya, berarti saksi kan penegasan yang majelis menyuruh menangkap di wilayah yurisdiksi saudara. Ya, Polda Sumbar. ketentuan hukumnya begitu. Ya. Dan terus selanjutnya, mengapa saudara Dodi takut untuk membawa barang untuk bertransaksi jika ini adalah misi undercover menurut saudara? Kan ada backingnya saudara. Tahu itu, Dodi takut membawanya ke Jakarta kalau memang misinya untuk undercover. Backingnya seorang jenderal. Ya, Iya. tunggu dulu. Saya tidak tahu, itu kan perasaan saudara Dodi. Lebih tepat ditanyakan kepada Jawabannya tidak tahu. Yang lain. Terus mengapa di dalam lapor halaman 17 nomor 23 chat WA antara saudara dengan saudara terdakwa Dodi merasa ada jebakan dari pihak ketiga di situ? Saudara merasa ada jebakan pihak ketiga di situ? Itu semua dalam rangka undercover yang mulia, dan saya tidak mencermati satu persatu kalimat Ya, saudara. izin. Hanya ingin tahu bagaimana desain saudara terhadap undercover ini, begitu. Jadi biar jelas. Sederhana saja, saudara Anita masuk ke wilayah Sumbar, ada transaksi, ditangkap. Bagaimana? Maaf, kurang jelas. Menggiring saudara Anita untuk memasuki wilayah hukum Sumatera Barat, transaksi, lalu ditangkap. Sesederhana itu. Terus mengapa isi dari percakapan saudara dengan terdakwa Dodi pasca kontak Anita Cepu itu ketika sudah di-share lebih banyak membahas soal uang dibanding dengan menangkap Anita? Uang yang mana Pak? Coba ajukan pertanyaan yang lugas. Baik majelis. Pokoknya biar mereka yang ambil mas syukur-syukur cash itu mengenai uang. Jangan ada keluar dana itu mengenai uang. Anita tolong mas tegesin, pokoknya you bawa uang barang saya lepas dan gak usah bawa kawan. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya majelis, mengapa isi dari percakapan saudara dengan terdakwa Dodi, saudara lebih banyak membahas mengenai uang dibandingkan dengan menangkap Anita? Karena poinnya, rohnya yang saudara katakan barusan adalah menangkap dengan misi undercover, tapi mengenai uang. Apakah saudara sudah menghitung itu komposisi percakapan tentang uang berapa persen, komposisi yang lain berapa persen? Kok saudara bisa menyimpulkan? Baik, dijawab saja. Dijawab saja, majelis. Izin majelis. Gimana Misi pola pikirnya itu apa? Gimana, Itu Pak? pertanyaan. Misi pola pikirnya tadi kan disebutkan chat Oh, iya. antara saudara dengan dia. Ada pembicaraan menyangkut uang, ada pembicaraan menyangkut barang. Misi sebenarnya apa? Misi sebenarnya tetap undercover. Sesederhana itu saudara Linda masuk wilayah hukum Sumbar, transaksi ditangkap. Kalau transaksi nggak ada duitnya nggak bisa ditangkap Pak. Baik, stop. Pertanyaan lain. Terima kasih majelis. Saya lanjutkan. Di dalam berita digital forensik
pada tanggal 21 Mei 2023 terdapat komunikasi antara saudara Dodi dengan saudara saksi. Saya coba uraikan. Mas usahakan gol betul ya yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas bertahap. Hihihihihi. Mengenai kalimat Mas usahakan gol betul yang kita bahas tadi, ada frasa tadi pada chat itu. Itu merupakan keterangan waktu. Artinya ada hal yang yang sudah terjadi dan dalam waktu dekat. Dan kata usahakan gol ini kan identik dengan misi, tugas atau perintah yang harus berhasil. Apa perintahnya? Sebenarnya apa misinya? Iya. Mohon izin yang mulia, tadi saudara penasihat hukum mendasarkan pada hasil lapor digital. Mohon ditunjukkan kepada saya di mana hasil itu. Yang menjadi dasar pertanyaan penasihat hukum kan katanya tadi hasil digital forensik. Coba ditunjukkan pada poin mana di tanggal 21 Mei itu. Silakan penasihat hukum ajukan bentuk pertanyaan. Nah. Ada nggak di Mei situ? Ada. Iya, mana? Itulah bagian dari rekayasa menghilangkan fakta. Sebentar, ya. Bertanya lagi atau gimana Majelis? Bertanya lagi. Pertanyaan saudara ajukan biar lanjut lagi dijawab. Majelis. Baik, Majelis. Tugas kita kan mengajukan pertanyaan, mengambil fakta, sehingga bisa kita menimbulkan fakta kesimpulannya. Silakan ajukan pertanyaan lain. Cukup? Masih ada teman yang lain itu 4 orang lagi. Kalau masih ada. Tanggal 24 September tentang perintah soal tarik balik BB. Pada BAK, berita acara konfrontasi terdakwa Dodi halaman 13.3, saudara saksi menjelaskan bahwa tidak saya tanggapi kembali karena saya tidak memiliki intensi, saya tidak pernah menghendaki transaksi antara Linda dan Dodi karena ini adalah tindak pidana. Pertanyaannya, kenapa ketika Anda mengetahui adanya tindak pidana narkotika, malah Anda memerintahkan untuk memusnahkan? Bukankah harusnya Anda melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau bawahan saudara di Krip atau narkoba mengenai Linda dan Dodi ada transaksi narkoba? Kenapa Anda malah menyuruh memusnahkan? Coba saya jelaskan. ulangi pertanyaannya. Itu terlalu gasnya itu terlalu tinggi. Ya. Baik, dari rentetan pertanyaan dari awal tadi, ada perintah dimusnahkan bersama-sama dengan negara. Betul ya, Pak. Pertanyaan dia itu, kenapa itu dilakukan bukan diserahkan kepada pihak yang berwajib? Itu pertanyaan. Pertama, kondisi saya waktu itu kurang sehat. Sampai dengan tanggal 6 dan 7 itu pun di Bali saya juga tidak hadir saat di venue. Tapi saya ke Bali. Sampai tanggal 12 saya dioperasi. Perintah tarik barang batalkan dan musnahkan. Itu adalah saya sebagai pimpinan saudara Dodi, juga seniornya. Saya pimpinannya juga seniornya. Saya patut menduga anak buah saya atau staf saya melakukan penyimpangan, wajib saya cegah. Baik, itu jawabannya. Berarti hanya untuk mencegah ya Majelis? Mencegah. Baik Majelis. Terus tadi kan niat Anda, saya ulangi niat Anda awal. Anda mengatakan untuk misi undercover. Ya kan? Poinnya berarti untuk menangkap Linda. That's all ya. Kalau Anda ingin menjebak Linda, bukankah di situ saatnya? Karena dari awal Anda ingin menjebak Linda dengan misi undercover, kan sama aja. Ya kan ketika Anda Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak telepon sesama Pati Polri untuk adanya transaksi tinggal ditangkap? Kenapa begitu? Coba jelaskan. Izin menjelaskan yang mulia. Baik, silakan. Ini kan sama dan sebangun yang ditanyakan dari Pak Rismanalu tadi. Pertama, itu saya tidak mengetahui rencana keberangkatan mereka, rencana transaksi mereka, ada barang atau tidak, saya tidak tahu. Yang kedua, periodisasinya tolong dipedomani. Rencana penjebakan itu antara Juni sampai Juli, maksimal Agustus.
Di Agustus tanggal 7 sampai dengan 21 September, saya sudah lost contact sama saudara Dodi. Jadi tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Ini tolong dipedomani. Baik. Itu jawabannya. Pertanyaan lain. Apa Anda takut kalau Anda laporkan Dodi dan Linda pada saat transaksi, bukan hanya mereka yang ketangkap, tapi Anda juga? Baik, saya ambil alih. Kenapa waktu itu nggak dilaporkan Dodi ataupun Linda? Itu pertanyaannya. Tidak ada skenario atau rencana jebak Dodi maupun Linda oleh Dodi di Jakarta, tidak ada dan tidak ada di aturan. Berarti saudara penanya tidak paham undang-undang Oke, Dodi. Tadi kan majelis katanya mau menjebak Linda. Oke. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Yang lain. Baik. Jadi benar saksi yang memerintahkan penarikan BB dari Linda karena harganya tidak sesuai atau karena Linda tidak komit. Mana yang benar? Dari awal saya tidak tahu itu barang, tidak ikut menentukan harga, tidak tahu keberangkatan mereka, tidak tahu kolusi antar mereka bicara apa, tidak lapor saya. Coba periodisasinya diperhatikan dulu. Saya kondisi sakit kepala sedemikian hebat, tiba-tiba dapat WA seperti itu. Jawabannya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu jawabannya.